Ketika rakyat kesulitan, justru wakilnya tertawa dan berjoget. Disinilah luka itu dimulai dan Jakarta pun berguncang. Jakarta, kota yang tak pernah tidur, selalu ramai dengan deru kendaraan, lampu kota, dan langkah manusia yang tak berhenti. Namun kali ini, Jakarta sedang menangis. Di tengah gejolak ekonomi yang kian menghimpit, rakyat harus menanggung beban pajak, sulit mencari pekerjaan, bahkan rekening sebagian warga diblokir tanpa ampun. Suara keluh kesah terdengar di pasar, di jalan, hingga di rumah-rumah kecil di gang sempit. Dan di saat rakyat berjuang menahan lapar dan cemas, sebuah pemandangan mengejutkan justru terjadi di dalam ruang rapat megah DPR. Ruangan yang seharusnya menjadi tempat terhormat, tempat keputusan besar bagi bangsa ini ditentukan. Di balik pintu besar ruang paripurna, suasana yang kontras justru terjadi. Beberapa anggota dewan tampak berjoget-joget riang, seolah dunia mereka tanpa masalah. Senyum lebar terukir di wajah, tawa pecah memecah kesunyian, tubuh mereka bergoyang mengikuti irama. Semua itu berlangsung sesaat setelah kabar kenaikan tunjangan mereka diumumkan. Adegan itu mungkin tampak sepele bagi mereka, namun bagi rakyat, pemandangan itu adalah luka yang dalam, luka yang meneteskan darah. Seakan mereka menari di atas penderitaan rakyat, di atas jeritan orang-orang kecil yang tak tahu lagi harus mencari makan di mana. Rakyat pun tersentak, seolah tertampar. Bagaimana bisa, di tengah perjuangan keras bertahan hidup, para wakil rakyat justru berpesta? Bagaimana mungkin mereka bisa tertawa ketika rakyat meneteskan air mata? Suara-suara marah pun mulai bergema dari jalanan, dari media sosial, hingga obrolan warung kopi. Seruan lantang terdengar, bubarkan DPR, teriakan yang lahir bukan hanya dari amarah, tapi dari rasa dikhianati. Bagi rakyat, kepercayaan itu runtuh seketika, diganti dengan bara api yang siap membakar keangkuhan. Namun api kemarahan rakyat semakin membesar ketika sebuah pernyataan arogan meluncur dari salah satu anggota dewan. Dengan nada merendahkan, ia berkata, "Jika ada yang mau membubarkan DPR, maka pikiran itu adalah pikiran yang sedunia." Kalimat itu bagai pisau yang menusuk hati rakyat. Bukankah dewan seharusnya berbicara dengan rendah hati? Bukankah mereka hanyalah wakil, bukan tuan? Pernyataan itu bukan sekadar ucapan, ia adalah penghinaan terhadap rakyat yang setiap hari berjuang, membayar pajak, dan memberi makan negara ini. Dan akhirnya, amarah itu meledak. Mahasiswa turun ke jalan, buruh berbaris, masyarakat dari berbagai lapisan bersatu. Mereka berbondong-bondong menuju gedung DPR. Spanduk dan poster terangkat tinggi, suara teriakan menggema, menuntut keadilan. Batu melayang, kaca pecah, suara siren meraung bercampur dengan pekikan rakyat. Jakarta bergetar, jalanan ibu kota dipenuhi lautan manusia, menyatu dalam satu suara, menuntut keadilan, menuntut jawaban, menuntut agar suara rakyat tak lagi dipermainkan. Namun di tengah gelombang demonstrasi yang semakin membesar, satu hal yang mengejutkan terjadi. Tak satu pun anggota dewan berani keluar menemui rakyat. Gedung megah itu seolah kosong, sunyi tanpa tuan, dan kabar beredar, sebagian dari mereka justru meninggalkan negeri, terbang ke luar negeri seolah menghindar. Ironis, saat rakyat marah dan ingin berbicara, para wakilnya justru pergi. Seakan-akan, kursi empuk mereka lebih penting daripada amanah rakyat yang sedang bergejolak di luar pagar. Gedung DPR kini tak lagi menjadi simbol kepercayaan. Ia berdiri megah namun kosong dari jiwa yang mau mendengar. Jurang antara rakyat dan wakilnya semakin lebar, semakin gelap. Jakarta menangis, rakyat menjerit. Pertanyaan besar kini menggantung di udara.
Apakah DPR masih layak disebut wakil rakyat atau justru menjadi simbol pengkhianatan? Kadang mereka lupa bahwa kekuasaan hanyalah titipan. Gedung megah, jabatan tinggi, bahkan tunjangan berlimpah, semuanya tidak abadi. Yang abadi adalah ingatan rakyat, doa orang kecil yang terzalimi, dan catatan sejarah yang tak pernah bisa dihapus. Ketika wakil rakyat lebih sibuk menari daripada mendengar, lebih memilih kenyamanan daripada kejujuran, maka jarak antara mereka dan rakyat akan semakin jauh. Namun pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukanlah tentang mereka, melainkan tentang kita. Apakah kita akan terus diam melihat semua ini, atau justru berani bersuara agar kebenaran kembali menemukan jalannya?